Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Salahuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bauran pemasaran dalam perspektif Islam. Pengertian bauran pemasaran syariah. Pemasaran secara terminologi itu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Syariah yaitu setiap pemasaran dalam Islam berbentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam. Bauran pemasaran yaitu kegiatan pemasaran yang dapat berlangsung dengan sukses. Unsur-unsur bauran pemasaran syariah yang pertama adalah produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat, dan yang keempat adalah promosi. Yang pertama yaitu produk. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam penawaran sebuah produk menurut syariah. Yang pertama yaitu produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran, takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak atau kadaluarsa, dan menggunakan bahan yang baik. Nah, saya jelaskan di sini barang yang ditawarkan memiliki kejelasan barang. Nah, barang yang kita jual itu harus jelas adanya gitu. Jangan barang yang belum jelas terus kita jual. Contoh nih, seperti burung yang lagi terbang terus kita jual. Nah, itu kan belum jelas burung itu bakal hinggap kemana. Nah, itu berarti tidak boleh dijual karena burung itu belum menjadi hak milik kita. Tapi kalau barang itu sudah menjadi hak milik atau hak dari perusahaan kita, berarti kita bisa menjualnya gitu. Terus yang selanjutnya yaitu kejelasan ukuran dan takaran. Nah, di saat kita menjual barang, jadi kita itu tidak boleh mengurangi takaran yang ada dalam barang tersebut. Contoh saja ketika kita membeli beras, nah kita membeli beras 1 kilo, tapi sama si penjual hanya dikasih 1 kilo tapi kurang 2 ons gitu. Nah, itu tidak boleh karena itu melanggar aturan dalam Islam. Kejelasan kompensasi. Nah, kompensasi ini adalah tanggung jawab dari penjualnya. Terus barang tidak rusak atau kadaluarsa. Nah, kita tidak boleh menjual barang yang sudah rusak ataupun kadaluarsa karena itu bakal merugikan konsumen kita gitu. Dan menggunakan bahan yang baik. Nah, bahan yang kita jual itu harus bahan yang baik, jangan sampai kita melukai para konsumen kita karena bahan yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita gunakan gitu kan. Yang kedua yaitu produk yang diperjualbelikan dalam produk yang halal. Nah, ini dalam Islam menganjurkan semua barang yang kita jual harus halal gitu, karena orang Islam gak boleh makan yang haram gitu kan. Nah, yang ketiga, dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan. Contoh iklan yang gak melakukan kebohongan yaitu contohnya seperti le mineral dan lain sebagainya. Kenapa saya ambil contoh le mineral? Karena dalam kemasan air minumnya sendiri dia mempromosikan bahwa airnya itu ada manis-manisnya, dan terbukti karena airnya memang ada manis-manisnya kan. Jadi bisa disimpulkan kalau banyak promosi-promosi iklan yang memang ini tidak melakukan kebohongan gitu. Selanjutnya yang keempat, keputusan label merupakan sesuatu yang dilengkapi pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Nah, maksudnya yaitu kita itu membuat produk harus menggunakan label-label hak milik kita, jangan menggunakan hak milik orang lain begitu. Yang selanjutnya harga atau price. Menurut bank konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, provisi dan komisi, biaya kirim, tagih, sewa, iuran, dan biaya lainnya. Nah, sedangkan harga menurut bank syariah yaitu bagi hasil, administrasi, pembiayaan, dan fee serta biaya lainnya. Di sini diterangkan bahwa ada perbedaan yang sangat terlihat antara bank konvensional dan bank syariah mengenai harga gitu ya. Yang selanjutnya yaitu tempat atau place. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan penentuan lokasi sebagai berikut. Yang pertama itu dekat dengan kawasan industri.
yang kedua dekat dengan perkantoran, yang ketiga dekat dengan pasar, yang keempat dekat dengan perumahan atau masyarakat, yang kelima mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi tersebut. Nah, yang pertama nih dengan kawasan industri, dekat dengan kawasan industri. Kenapa kita harus dekat kawasan industri? Karena semua itu kembali lagi ke industri. Kita sebagai manajer pemasaran, kita itu bakal membutuhkan suatu industri karena disitulah bermulanya suatu pemasaran gitu. Yang kedua dekat dengan perkantoran. Kenapa harus dekat dengan perkantoran? Karena orang-orang perkantoran membutuhkan pemasaran itu dari luar. Tidak hanya dari perkantoran tersebut, tapi mereka juga membutuhkan dari luar juga gitu. Terus dekat dengan pasar. Nah, kenapa kita dekat dengan pasar? Karena di dalam pasar tersebut kita dapat menjual barang-barang kita gitu ya. Dan selanjutnya dekat dengan perumahan atau masyarakat. Kembali lagi seperti pasar, kita ini menjual barang. Jadi ya pembelinya itu dari orang-orang perumahan dan masyarakat sekitar kita gitu. Terus mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di lokasi tersebut. Kita itu sebelum memulai usaha di suatu pasar atau di suatu perumahan atau di lingkungan manapun, kita harus mempertimbangkan jumlah pesaing di lokasi tersebut. Seberapa berat pesaing-pesaing di sekitaran tersebut. Jadi kita jangan sampai salah memilih lokasi karena ada pesaing yang lebih tinggi di atas kita gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu promosi. Promosi yaitu segala informasi yang terkait dengan produk yang harus diberitahukan secara transparan dan terbuka sehingga ada potensi unsur penipuan dan kecurangan dalam melakukan promosi. Nah, di sini udah dijelaskan sangat jelas bahwa promosi itu terkait dengan produk yang harus diberitahukan secara transparan kepada para konsumen. Kenapa harus diberitahukan secara transparan kepada konsumen? Karena agar konsumen itu dapat mengetahui produk kita dan mereka dapat membeli produk kita itu dengan sangat senang, dengan sangat puas, dengan sangat gembira gitu. Sehingga para konsumen itu merasakan apa loh yang udah dia beli itu tuh udah memuaskan bagi mereka gitu. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.